Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang dalam banget, sebuah konsep spiritual yang bisa jadi akan mengubah cara kita memandang apa itu sukses dan apa itu kehormatan sejati dalam hidup. Nah, coba kita mulai dari sini deh. Kalau kita ngomongin soal sukses, apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin naik jabatan ya kan? Atau punya tabungan yang angkanya bikin senyum? Atau mungkin status sosial yang tinggi? Itu kan ukuran sukses yang biasa kita dengar ya. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara lain buat ngukur kesuksesan? Tradisi spiritual itu nawarin jawaban yang beda, yang jauh lebih mendalam, yang intinya ada di satu konsep bernama takwa. Dan ini bisa mengubah segalanya. Jadi, apa sih takwa itu? Sederhananya, gini. Takwa itu adalah kondisi di mana kita selalu sadar dan ingat sama Tuhan. Ini adalah usaha kita secara sadar untuk hidup selaras dengan petunjuknya, melakukan apa yang baik, dan ngejauhin apa yang dilarang. Ini bukan soal jadi manusia sempurna, tapi soal usaha tulus kita buat terus jadi lebih baik. Oke, kita udah tahu apa itu takwa. Terus, kenapa ini penting banget? Nah, yang menarik di sini adalah ganjarannya itu bukan hal-hal yang sifatnya materi, bukan, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang jadi fondasi buat hidup yang benar-benar tenang dan memuaskan. Coba kita lihat di sini. Kalau kita punya takwa, kita dijanjikan kebersamaan dan dukungan dari Tuhan. Bayangin deh, kayak punya backingan paling kuat di alam semesta. Terus kita juga dikasih pengetahuan langsung darinya, semacam intuisi yang tajam gitu. Ada juga yang namanya Al-Furqan, yaitu kemampuan buat melihat dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Dan lihat ini, dijanjikan jalan keluar dari setiap masalah dan perlindungan dari hal-hal buruk. Dan puncaknya tentu saja adalah janji surga. Sampai di sini semuanya kedengeran indah banget ya. Tapi, saya yakin ada dari kita yang kepikiran, tapi kok di dunia nyata kayaknya beda ya? Ada sebuah kontradiksi yang sering kita lihat. Nah, ini dia pertanyaannya. Kalau takwa itu sepenting itu, kenapa kok seringnya orang yang curang, orang yang jahat, malah kelihatan sukses dan hidupnya enak? Kita semua pasti pernah lihat kan, orang yang nggak jujur malah dapat promosi, orang yang nyebelin malah jadi kaya raya. Gimana tuh? Dan kutipan dari Imam Al-Atas ini menjawabnya dengan sangat jernih. Kuncinya adalah kita harus paham fungsi dunia ini. Dunia ini bukan panggung buat pembagian hadiah atau hukuman final, bukan. Dunia ini adalah arena ujian, tempat di mana karakter kita diuji habis-habisan. Poin ini penting banget. Mau kita lagi dikasih kesulitan atau lagi dikasih kemudahan, dua-duanya itu ujian. Kalau lagi susah, yang diuji kesabaran kita. Nah, yang sering kita lupa, kalau lagi dikasih kemudahan, kekayaan, kesenangan, itu juga ujian. Ujian rasa syukur. Apakah kita akan tetap rendah hati dan berterima kasih, atau malah jadi sombong? Jadi, kalau dunia ini adalah panggung ujian, artinya cara kita menilai kehormatan dan kemuliaan seseorang juga harus beda dong dari standar masyarakat pada umumnya. Kita perlu geser perspektif kita. Ayat ini benar-benar jadi patokannya. Kehormatan sejati dalam pandangan Tuhan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan faktor luar. Semuanya kembali ke kondisi batin kita, tingkat takwa kita. Coba kita bandingin ya. Dunia seringnya menilai kehormatan dari garis keturunan, nama besar keluarga, dari kekayaan, atau dari jabatan dan kekuasaan. Tapi dari sudut pandang ilahi, yang jadi ukuran itu adalah ketakwaan kita, karakter kita, dan perbuatan baik kita. Jauh banget kan bedanya? Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata, Abu Lahab. Dia ini pamannya Nabi Muhammad sendiri loh, status sosialnya tinggi, dari suku Quraisy yang paling terpandang, punya semua tanda kehormatan duniawi. Tapi karena kesombongan dan penolakannya terhadap kebenaran, dia justru dikutuk. Ini nunjukin kalau status dunianya itu nggak ada artinya sama sekali. Sekarang, kita lihat kebalikannya. Bilal ibnu Rabah. Beliau adalah seorang mantan budak. Di mata masyarakat waktu itu, beliau nggak punya status, nggak punya kekayaan, nggak punya garis keturunan yang bisa dibanggakan. Tapi, karena imannya yang begitu kokoh, beliau justru mencapai derajat kehormatan yang paling tinggi di sisi Tuhan. Dan dengerin deh cerita ini. Ada sebuah riwayat yang sangat kuat, yang menceritakan bahwa Nabi sampai mendengar suara langkah kaki Bilal di surga. Padahal Bilal sendiri saat itu masih hidup di bumi. Ini nunjukin betapa luar biasanya status spiritual beliau, status yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan posisinya di dunia. Dan contohnya nggak berhenti di situ. Coba ingat kisah Karun yang saking kayanya sampai namanya jadi legenda, tapi akhirnya malah ditelan bumi. Atau Firaun yang punya kekuasaan absolut, tapi ujungnya tenggelam di laut.
Jelas banget kan? Baik kekayaan maupun kekuasaan, keduanya bukan jaminan kehormatan sejati. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita menumbuhkan kualitas takwa ini dalam diri kita? Nah, ternyata jalan menuju takwa itu bisa didorong oleh beberapa level kesadaran spiritual dan semuanya adalah titik awal yang baik. Ada 3 tingkatan motivasi. Pertama, ada yang disebut ibadah pedagang. Ini adalah saat kita berbuat baik karena kita berharap dapat imbalan, yaitu surga. Mirip transaksi. Kedua, ada ibadah budak, di mana kita taat karena takut sama hukuman. Keduanya valid dan bisa mendorong kita berbuat baik. Tapi level tertingginya adalah ibadah orang merdeka, di mana ibadah kita itu lahir bukan karena transaksi, tapi murni karena rasa cinta, kekaguman, dan syukur yang mendalam kepada Tuhan. Nah, itu puncaknya. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah melihat semua ini, setelah menimbang berbagai perspektif tentang apa itu nilai dan kesuksesan, kira-kira apa yang akan menjadi ukuran kehormatan sejati dalam hidup Anda?